lambangnya Legiun Veteran itu bintang, padi kapas, terus ada tulisan karya Dharma. Mati kan nggak ada, jadi sekarang sebenarnya merdeka dan berprestasi, ya. Ya. Main ke rumahnya Miss Vivi. Nah, nanti ketemu anaknya Miss Vivi. Iya. Karena ya, hari ini kita ada di Legiun Veteran Republik Indonesia, markas daerah Provinsi Jawa Timur. Kita kesini bersama dengan beberapa murid ini. Kita akan mendonasikan apa yang sudah didonasikan oleh teman-teman semuanya. Nah, ini ada Anita di sini. Ya. Nanti kita lihat di dalamnya ada apa aja. Ya. Nah, ini lambangnya Legiun Veteran itu bintang, padi kapas, terus ada tulisan karya Dharma. Ini, ya. Ini kita posisinya ada di daerah mana? Tahu nggak? Mejen Sungkono. Iya, kita di Mejen Sungkono. Ini dekat dengan gedung sekolah ya, gedung SMA kayaknya. Karena di sini ada anak SMA. Kita tadi naik ini mobil sekolah. Di sana juga ada Miss Vivi sedang sibuk. Nah, ini. Nah, tuh ya. Coba kita keliling dulu ke sana. Nge-explore sebentar. Di sini ada ruang rapat para veteran di sini. Ada ruang rapat, ada prasastinya. Gedung markas daerah. Ini dibangun pada tahun 1983, 10 November pas Hari Pahlawan. Udah lama berarti ya. Ini 85, ini 18 Mei 85. Kalau ini 10 November 1983. Mr. Fajar belum lahir ini. Ini ada bapak-bapaknya rapat di sana. Bapak-bapak veterannya di sana. Sekarang kita ke sana coba. Itu ada gedung tinggi sekali, gedung apa itu? Oh, Ciputra. Ini lapangan punyanya sekolah kayaknya. Hah? Suara drum band apa? Gelap, bro. Ini gedung apa ini? Wah, ada bel. Pulang. Ayo pulang. Bel pulang sekolah. Yo, istirahat kapan masuk? Masuk kayaknya tuh, Mbak. Kakaknya bergerak tuh, saya masuk. Oh, SMA Gema 45 ada tulisannya di sana.
SMA Bima 4. Nah, kita sekarang sudah ada di mana? Di kantornya Veteran Republik Indonesia Jawa Timur. Jadi di sini pusatnya LVRI se-Jawa Timur di Jalan Majen Sutomo 106. Ya, kita mendonasikan yang didonasikan teman-teman kita kemarin waktu 10 November. Bersama PIC-nya Miss Vivi di sini, kita ditemani Anita ini dan Claire di sebelah sana. Kita nunggu teman-teman kita ya, teman-teman kita nanti datang. Jason sama Alexa. Tunggu kehadiran mereka dulu biar sama-sama ya. Nah, ada Miss Vida, ada Miss Vivia, semuanya. Ika, kepala sekolahnya pasti juga akan datang. Iya, mobilnya pribadi. Vida mobilnya sendiri. Ya. Turunkan zoomnya diturunkan biar kelihatan semua. Kayak komik gitu tapi gambar. Oh, tukang gambar. Cita-citanya mau jadi komikus. Gambar, wah, desainer aja. Ya, desain grafis, arsitek gitu. Kartun. Oh, karakter, gambar orang gitu ya. Gambar apa? Gambar kartun, manga atau anime gitu ya. Kayak misalnya anjing yang suka bikin orang gitu ya. Kamu juga gambar ya, Nit? Gambar atau enggak main ya musik? Hah? Main musik. Main musik. Gambar pikiran orang. Ini main piano, Pak. Saya sering lihat Musik. Anita ini suka main piano di sekolah. Piano, biola, Oh, bisa biola. Siapa yang ngajarin? les. 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 Les terus. Lagu apa yang dinyanyikan? Kak di piano kebanyakan klasikal. Oh, klasikal. Makanya mau Klasik. Ya biasanya kalau kursus itu klasik ya. Kebanyakan klasik dulu, basicnya klasik. lagu-lagu Indonesia untuk perjuangan bisa. Teman Daniel bisa. Kamu itu, yang ditanya itu kamu. Nggak bisa. Yang ditanya kamu. Lagu perjuangan itu kebanyakan kan ada klasiknya juga. Ada unsur klasiknya. Harusnya bisa harusnya. 早上好，中国。现在我有听君，我很喜欢听君。 Nanti subtitlenya ada di bawah ya. 为什么你喜欢冰淇淋？因为听君很好吃。 Kamu Mandarin kamu yang acting Mister, ulang Mister. 1,
我是林恩惠。Ini bahasa apa dong? Kamu yang sambil bisa. Aku apa? Kamu Inggris, kamu tanya what food do you like gitu, terus aku bilang gitu. Terus aku naik, kamu suka apa gitu, nanti kamu jadi terus. Oke, yuk. What fruit do you like? 早上好，中国，我喜欢冰淇淋。salah. Ulang. Satu. What fruit do you like? 早上好，中国，现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。你喜欢什么食物？ Apple. Apple gitu doang. 很破碎。你的妈妈不喜欢你的妈妈不喜欢冰淇淋，你也不喜欢冰淇淋。现在你要吃很多冰淇淋。Okay. OK， 好，再见。 Oke, bye bye. Interview. Mister. Apa nih? Tanyain Claire. Interview English. Halo Claire. Hah? Iya. Bahasa Inggris. Halo Claire. Ya. When you grown up, what you gonna do? What you gonna do when you grown up? I have no idea. No idea. But every person must be having some target or something that you wish you wanna be when you grow up. At least you have dream. What you wanna be. You want to be a businessman, or you want to be an entrepreneur, or you want to open your own business. You must have something or a list that you want to do in the future. Yeah. Can you tell me about that? I'm actually open to any work. So I think it depends. Depends on. Depends on what I like, I guess. Huh? Hobby. Okay. Now about your hobby. I think you have your favorite hobbies. What is your favorite hobby? I normally like to sing or draw. Singing or drawing? Oh, What singing song? is good. What song you like to sing? Yeah. Tak ingin usai by Kesha Pavlova. What? Tak ingin usai by Kesha Pavlova. Are you so slay or are you not slay? What? Are you slay or our are friends you coming. not slay? Kita lewat belakang saja. Ini ada, itu bangunannya sudah lama. Ini kan saya, Kiran Barat, sama Timur Timur, sama ini Malaysia. Malaysia. Iya. Kita ini veteran namanya. Veteran itu pembela. Adik-adik ini kan mengenal veteran supaya dia ngerti veteran itu apa, veteran itu penjuang. Sudah.
Halo, Lose. Bawa nih menang, Pak. Nah, kita sekarang ada di ruang pertemuan. Adalah ruangan meeting. Mengucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik dari SD Montessori. Betul. Ya, betul. Dari Malatana bersama pembimbingnya sudah 4 atau 5 orang. Kalau baca suratnya, saya menanggapi dengan serius. Inilah calon-calon daripada pemimpin Indonesia nanti. Amin. Terima kasih datang ke sini tentang masalah veteran. Apa itu veteran? Nah, ini yang jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Parto. Di posisi ini adalah kita di DPD ya. DPD itu meliputi seluruh daerah Jawa Timur, seluruh veteran yang ada di Jawa Timur berkomunikasi dengan mereka. Masalah akan cerita nanti diberi waktu berapa jam sampai jam berapa nanti? Ya saya 1 jam saja. Jadi pagi hari ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan masalah veteran. Jadi saya sampaikan agar diingat saja bahwa veteran itu adalah semua warga negara yang ikut berperang sama tentara asing, gitu aja lah singkatnya. Jadi semua warga negara, sipil atau tentara atau hansip dan yang ikut berperang sama negara asing. Satu contoh pada waktu kita dijajah itu kan kita perang melawan Belanda, perang melawan Jepang, dan melawan dengan Inggris, dengan Singapura. Itu namanya veteran. Kemudian ada veteran itu ada 4 golongan. Ada veteran perjuangan, ada veteran pembela, ada veteran anumerta, dan ada veteran perdamaian. Jadi veteran perjuangan itu yang memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Itu mulai tanggal 17 Agustus sampai tahun 27 Desember sampai 49. Itu namanya veteran perjuang. Lah veteran perjuang itulah yang mempertahankan kemerdekaan. Ya, ingat ya, yang mempertahankan kemerdekaan karena apa? Proklamasi kemerdekaan tanggal berapa, Mbak? Hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan kan berapa? Nah, tanggal 17 Agustus 45 itu hari kemerdekaan kita. Itu harus dipertahankan karena ternyata Belanda masih kepengen menguasai Indonesia. Sehingga para pejuang kita tuh mempertahankan kemerdekaan. Sampai tahun 49 baru Belanda menyerahkan kedaulatan kepada kita. Jadi yang namanya veteran perjuangan itu adalah veteran tahun 45 sampai tahun 49 itu mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang namanya veteran pembela itu adalah membela kedaulatan. Kan setelah kedaulatan kita terima oleh veteran perjuangan tadi, kan kita harus tetap mempertahankan karena ternyata masih ada Irian, masih dikuasai Belanda. Sehingga kita masih berperang lagi dengan Belanda. Itu namanya veteran pembela Trikora. Kemudian ada lagi perang dengan Malaysia, veteran Dwikora. Ada perang dengan Timur-Timur, itu kita veteran Seroja. Terus ada veteran perdamaian yang ditugaskan ke luar negeri di bawah bendera PBB. Itu yang namanya veteran. Jadi tadi ada perbedaan antara veteran perjuang dengan veteran pembela. Kalau veteran perjuang itu adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan tanggal 17 Agustus sampai dengan Belanda minggat dari Indonesia tahun 49, itu veteran perjuang. Sedangkan veteran pembela adalah setelah tahun 27 Desember 49 sampai dengan tahun 66, sampai dengan kita perang dengan Belanda, perang dengan Inggris, dengan Australia di Dwikora, terus dengan Seroja, Timur-Timur, itu dengan perdamaian, itu selesai. Itu namanya veteran.
Kemudian yang perlu betul-betul saya sampaikan kepada cucu-cucu sekalian, bahwa yang namanya kita sekarang ini berada di sini, bisa berpakaian rapi, bisa sekolah dengan bebas, itu karena ada pejuang kemerdekaan yang mempertahankan kemerdekaan. Coba seandainya pada waktu itu tidak ada pejuang kemerdekaan yang tahun 45 sampai 49 mempertahankan kemerdekaan, mau jadi apa kita? Kan tetap kita dijajah, tidak akan pernah kayak segini. Nah, yang jelas pada saat pejuang kemerdekaan mempertahankan sampai 49 dan menang, buktinya menang bahwa Belanda langsung mengakui kedaulatan Republik Indonesia tahun 49. Nah, oleh sebab itu dari veteran pejuang inilah yang mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi sekarang, termasuk cucu-cucu sekalian tuh. Nah, kalau dulu cucu-cucu sekalian diperhatikan gini, yang makan berhenti dulu. Ini hanya 20 menit, nanti saya nggak nih. Jadi yang dinamakan pejuang perdamaian itu, pejuang itu kemerdekaan itu mewariskan nilai-nilai juang 45. Dulu pada waktu mungkin pernah dengar atau kalau tidak saya sampaikan. Pada saat terjadi pertempuran Surabaya, itu kan Bung Tomo atau Gubernur Suryo mengatakan merdeka atau mati. Pernah ingat itu? Ya, pernah tahu? Ya, merdeka atau mati pada waktu berjuang. Sehingga semua berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Kalau sekarang merdeka mati kan nggak ada. Jadi sekarang semuanya merdeka dan berprestasi. Ya, sekarang ini ya. Jadi sekarang ini semboyannya bukan lagi merdeka atau mati, tapi merdeka dan berprestasi. Nah, untuk cucu-cucu sekalian itu berprestasi, maka harus belajar sungguh-sungguh dengan penuh gairah, tanpa kenal menyerah. Kalau dulu tanpa kenal menyerah itu ditembak ya tetap aja berani. Kalau sekarang tanpa pernah mengenal itu jangan gampang putus asa. Kalau misalnya nggak tahu pelajaran, tanya bu guru. Kalau enggak, kerjasama dengan teman, bagaimana caranya supaya bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kemudian mungkin pernah dengar ada yang namanya perlombaan di tingkat nasional atau tingkat internasional. Itu Olimpiade Sains ya, Olimpiade Sains, Olimpiade Matematika dan lain sebagainya. Usahakanlah, saya yakin bahwa cucu-cucu sekalian itu mampu. Kelas 3 SD sudah mengikuti sana, kelas 4 SD sudah mengikuti lomba Olimpiade Sains itu. Mudah-mudahan di sini, karena apalagi tadi Bu Guru menyampaikan bahwa ini bahasa Inggris sudah ditekankan harus bisa. Oleh sebab itu jangan dilupakan, karena bahasa untuk internasional nanti pakai bahasa Inggris. Oleh karena itu cucu-cucu sekalian belajar yang baik dan betul-betul modal yang ada pada semua itu harus dikembangkan sehingga berprestasi. Kalau tidak berprestasi sampai tingkat ini ya usahakan prestasi di tingkat kita saja lah. Itu coba diraih mumpung masih kecil. Jadi sekarang badminton jangan sampai ditinggalkan, tetap juga latihan badminton sehingga nanti pada saat ada lomba untuk tingkat provinsi atau tingkat kompak itu harus bisa jadi juara. Dengan demikian maka itu namanya prestasi yang saya katakan tadi, merdeka dan berprestasi. Jadi jangan seperti yang lain yang penting lewat saja, yang penting belajar, yang penting naik, yang penting lulus. Jangan. Jadi dulu saya pesankan betul-betul belajar yang sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, cucu sekalian, itu adalah hormatilah guru, hormatilah orang tua, ikutlah dalam peraturan. Karena dalam ikut peraturan itu bukan peraturan syukur-syukur dan hanya mengerti peraturan umum. Kalau belum umum ya peraturan sekolah dulu lah. Kalau dikatakan masuk jam 7 ya jam 7 benar datang. Kalau dikatakan ini harus dikerjakan di rumah PR, kalau sekarang ada PR atau enggak saya nggak tahu. Kalau dikerjakan dengan benar. Terus kemudian membuang sampah jangan di tempat yang sembarangan. Kalau di kantor, kalau di sekolah ditentukan membuang sampah di situ ya ditepati. Terus kemudian di dalam lain-lain peraturan sekolah harus ditepati dan peraturan umum harus ditepati. Sekarang kalau cucu belum, coba lihat, mungkin melihat kan bisa di jalan-jalan itu anak-anak muda naik sepeda motor tuh lampu merah jelas nongkrong di depannya itu nekat aja. Itu kan apa namanya, melanggar itu ya? Nah, itu namanya melanggar peraturan. Berarti itu boro-boro bela negara, cinta tanah air. Itulah orang-orang yang tidak menghayati apa artinya
cinta tanah air dan bela negara. Jangan sampai dijajah sengsara seperti beliau-beliau itu. Nah makanya sudah diraih sekarang, kemerdekaan sudah diraih, kebebasan sudah dapat, manfaatkanlah sebesar-besarnya seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua DPD tadi, bahwa inilah calon-calon pemimpin masa depan. Jadi kita mengharapkan cucu-cucu sekalian itu nanti akan merupakan pemimpin-pemimpin yang masa depan. Karena masa depan itu masih panjang dan cucu-cucu sekalian mempersiapkan diri sehingga betul-betul bisa terwujud apa yang dikatakan Pak Gatot sebagai Wakil Ketua DPD Jawa Timur itu nanti akan berprestasi dan bisa memimpin yang akan datang. Saya kira itu saya sampaikan nanti jangan lupa Pak Gatot ini ada Wakil Ketua DPD RPRI Jawa Timur. Saya ada Kepala Biro Organisasi, namanya Pak Gatot, nama saya Suwarto, gampang saja. Saya di Angkatan Darat, beliau ini dari Angkatan Laut. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Ya. Saya dan semua pelajar yang di sini sungguh berterima kasih atas Anda karena telah memperjuangkan bangsa kami Indonesia agar bisa hidup dengan damai dan harmonis seperti sekarang. Kami sebagai pelajar yang lahir pada tahun 2000. Boleh bertanya? Enggak veteran. Demikianlah ya kondisi veteran ini, tapi eksis juga ya. Masih 5 menit waktunya. Meskipun sudah pensiun dari bekerja, tapi tetap berkarya untuk negara dan bangsa. Terutama memberikan pendidikan kepada keveteranan kepada seluruhnya. Pak, kalau nanti acaranya nanti sebelum kembali Bapak Ketua akan ke sini akan menyerahkan plaket sama Ibu Kepala Sekolah menyerahkan bejisen. Terima kasih. Pak Angkatan Bersenjata apa, Pak? Angkatan Darat. Ya, Angkatan Darat. Bu Vika, monggo. Ini penyerahan plakat dan bantuan donasi. Mewarisi semangat veteran, ya. Semangatnya itu ada dua secara garis besar. Yang pertama kesetiakawanan sosial. Yang kedua sifat keperjuangan. Ya, kesetiakawanan ini ya sama aja kita lah, ya, kebersamaan, persatuan, saling asih asuh, gotong royong, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, acaranya sudah berakhir. Sekarang anak-anak saling dulu. Iya, bongkar juga nih ya. Iya, sering dikunjungi sekolah. Sekolah mengajar. Diminta datang ke sekolah. Pintar-pintar semua nih. Pintar semua. Oh gitu, Pak.